Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucat Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini, malam luar biasa, kita akan membahas mengenai tema bahasan kita, yaitu mengenai wacana penempatan nakes di setiap RW. Sesuai dengan bahasan tersebut, kita menghadirkan dua narasumber kami, tapi sebelum kita berbicara panjang, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Pemirsa, Wali Kota Surabaya meresmikan program baru pemerintah kota, yaitu satu kelurahan satu ambulan. Dari seluruh kelurahan kota Surabaya sudah ada sekitar 200 unit ambulan yang diresmikan dan juga disiapkan untuk masyarakat secara gratis. Upaya dalam memberikan fasilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya terus menjadi prioritas fokus pemerintah kota. Angka kematian itu bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit tidak menular. Salah satunya yang terbesar adalah jantung, stroke. Dan penyakit yang tidak menular ini menyumbang angka kematian 60%. Karena itulah salah satunya bagaimana kita menjaga respon time yang cepat untuk pelayanan di IGD dan di pelayanan ambulan. Langkah ini pun ditunjukkan Pemkot Surabaya melalui gagasan program satu ambulan di setiap kelurahan yang baru saja diresmikan. Selain program satu ambulan satu kelurahan, Wali Kota Surabaya juga berencana akan menempatkan satu nakes di setiap RW. Kenapa kemarin juga diresmikan satu RW satu nakes? Karena apa, ternyata dari semua statistik yang ada, itu kita bisa lihat kebutuhan cepat yang harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, maka ada pelayanan cepat terkait dengan respon time ambulan yang di satu kelurahan satu ambulan. Ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Wacana ini digaungkan sebagai langkah Pemkot Surabaya dalam memberikan penanganan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Lantas, seberapa efektif wacana ini jika benar-benar diterapkan? Kita bahas dalam bincang wacana penempatan satu nakes di setiap RW. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan tema bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai wacana penempatan nakes di setiap RW. Sesuai saya informasikan tadi, di studio sudah ada dua narasumber kami, saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Ibu Rini Antika selaku Sekjen DPW FKHN Jawa Timur. Selamat malam Bu Rini. Selamat malam. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Jauh-jauh dari Sumeneb ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Senang bisa berjumpa. Kita akan berbicara mengenai wacana penempatan nakes di setiap RW Bu ya. Dan sambil beliau sudah hadir Bapak Akmarawita Kadir selaku anggota Komisi D DPRD Surabaya. Apa kabar Pak Akmar? Alhamdulillah baik Mas Pucat. Senang bisa berjumpa malam hari ini Pak Akmar. Nanti saya butuh pendapat Anda terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Nah, sesuai dengan tema kita, saya akan tembak terlebih dahulu kepada Bu Rini terkait mengenai menanggapi dengan wacana penempatan nakes Bu di setiap RW yang ada. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Begini, bentuk tentang penempatan nakes, satu nakes di satu RW ini adalah untuk memenuhi tentang ILP, mewujudkan begitu ya, ILP integrasi layanan primer di kesehatan, di sektor kesehatan. Ini adalah salah satu wujudnya, di mana di sana ada nakes yang ditugaskan di satu RW, yang ranahnya gimana agar pendekatan atau masyarakat lebih dekat dengan pelayanan kesehatan untuk mencegah adanya resiko penyakit yang lebih lanjut. Jadi di sana akan dilakukan screening lebih secara dasar begitu agar tidak ada resiko-resiko selanjutnya begitu. Menurut Anda pribadi cukup masuk akal nggak dengan adanya nakes di satu RW ini? Masuk akal sekali, karena ini ranahnya sangat akan bermanfaat kepada masyarakat di upaya preventif maupun promotif yang akan dilakukan oleh pemerintah agar nantinya kesehatan di Indonesia khususnya di Pemkot Surabaya ini menjadi sangat memungkinkan agar juga bisa menjadi sarana kepada masyarakat, tidak perlu lagi misalnya mengantri di fasilitas kesehatan tingkat pertama begitu. Baik, Pak Akmal menyambung pertanyaan yang sama nih. Bagaimana tanggapan Anda pribadi terkait mengenai satu nakes di satu RW yang sudah ada wacana ini? Ya, alhamdulillah lah kalau misalnya ada ya gitu ya, karena memang seperti yang dikatakan Bu Rini tadi. Saya panggil Mbak, tidak apa-apa ya, soalnya boleh. Tanya seperti harus dipanggil Mbak nih. Dan lebih akrab Pak ya. Baik, silakan. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Rini tadi itu cita-cita seluruh warga ya, bukan warga Kota Surabaya aja, tapi seluruh Indonesia itu apalagi setiap RW ada nakesnya gitu. Nah, tapi memang yang penting di sini adalah kalau ini
sebuah wacana. Saya dengar ada sedikit kayak sudah ada peresmian ya. Baik. Saya dengar juga ada peresmian juga. Ya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga kalau memang slogannya satu nakes satu RW ya harus seperti itu gitu ya, harus ada setiap RW. Apalagi kan kita di Surabaya ini ada kurang lebih 1.300 sekian RW. Dan yang punya balai RW itu tidak sampai ya, hanya 1.100 sekian gitu ya. Saya kurang agak-agak lupa tapi 1.100. Tapi SDM akan sesuai nih, Pak Akmal. Nah itu, jadi kalau ada satu nakes satu RW, bayangan kita nanti harus ada orangnya yang standby di balai RW. Bayangan kita harus ada terjadwal. Kemudian bayangan kita juga di situ ada fasilitasnya gitu ya. Nah ini yang mudah-mudahan pemerintah Kota Surabaya ini serius tentang entah itu wacana atau memang sudah di launching, mudah-mudahan serius. Dan ini juga disambut baik kan sama teman-teman perawat, teman-teman nakes yang lain, mudah-mudahan bisa kita support penuh ya. Kami dari DPRD sangat mensupport kalau misalnya itu betul-betul terlaksana ya. Jauh ini sudah berapa jauh nih tahapan pembicaraan terkait mengenai wacana ini, Pak Akmal? Jadi Mas Puco, memang kami dari DPRD sejak pertengahan Juli kemarin itu sudah mendengar dan kadang-kadang mendengar juga ada yang sudah launching dan ini kita kejar ke Dinkes ya. Memang seharusnya juga ada Dinkes ya di sini ya. Jadi Dinkes Kota Surabaya. Jadi kita tanyakan kemarin beberapa hearing dengan Dinkes dengan Bu Nani ini ya, kelihatannya memang masih ditata ya. Kalau saya bilang belum siap enggak ya, mungkin karena balai RW-nya cukup banyak 1.000 lebih, kelihatannya masih ditata. Mereka ingin supaya mungkin ada masukan-masukan dari contohnya kampus kan punya banyak punya banyak mahasiswa yang mau perawat yang praktek baru lulus dan sebagainya. Ini yang kelihatannya ingin bekerja sama di situ dan kami memang karena ini sudah viral, jadi saya meminta kepada Dinas Kesehatan untuk membuat suatu jadwal atau skema yang real ya. Baik. Sehingga warga Kota Surabaya ini betul-betul terlayani dengan nama satu RW satu nakes itu. Baik. Kalau kita kembali ke Ibu ya terkait mengenai permasalahan ini yaitu wacana penempatan nakes setiap RW yang sudah ada, bagaimana respon dari teman-teman nakes sendiri dengan adanya wacana tersebut? Untuk teman-teman nakes sendiri, saya kira ini adalah suatu kesempatan emas untuk bisa mengaplikasikan diri, mengabdikan diri ke masyarakat. Apalagi tentunya ini akan menambah kuota begitu ya. Kuota agar teman-teman ini lebih bisa diakomodir oleh pemerintah, apalagi banyaknya tenaga honorer begitu ya. Jadi bagaimanapun nantinya akan memberikan imbas yang sangat positif terhadap kami begitu. Baik. Sejauh ini absorpsi atau penyerapan terkait dengan tenaga nakes di Indonesia bagaimana, Bu? Kalau absorpsinya yang namanya tenaga honorer itu kan macam-macam ya Pak ya. Honorer itu ibaratnya rumah. Di dalam rumah itu ada yang namanya tenaga BLUD, ada yang namanya tenaga kontrak daerah atau Honda, ada juga yang namanya TKS, tenaga kerja sukarela. Nah, dari lini-lini ini banyak sekali yang memang penempatannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di rumah sakit pemerintah, di fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah begitu. Nah, ini banyak sekali yang diakomodir. Akan tetapi selama ini kan belum ada nih, belum ada yang penempatan satu RW, kemudian mereka fokusnya hanya di desa, tiap desa menjadi polindes ataupun ada ponkesdes begitu ya untuk Jawa Timur. Dan ini ketika sudah ada wacana nantinya diterapkan seperti yang di Pemkot Surabaya ada yang namanya Rini, ada chemistry nih sama dengan namanya saya ya, R1, N1. Ya. Nah, saya baru dengar nih, dengar tadi pagi nih ada Rini nih. Jadi Cak Eri ini sebagai walkot ya, kok ada chemistry dengan saya begitu ya, namanya R1, N1. Nah ini saya malah sangat antusias. Nanti bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada di daerah nantinya, semoga akan menularkan kepada kabupaten-kabupaten lain, kota-kota yang lain agar bisa
menjadi seperti seperti kota Surabaya seperti Baik, itu. ini intinya sebelum kita break ya. Oke. Intinya adalah SDM atau pendidikan tenaga nakes di Jawa Timur atau di kota Surabaya lebih tepatnya itu sangat melimpah ruahkah atau memang sudah terbatas begitu sebenarnya? Sangat melimpah ruah. Hanya saja pemanfaatannya kemudian diakomodir tidak oleh pemerintah. Ini yang sebenarnya menjadi PR besar begitu. Jadi ini merupakan pintu emas ya? bagi Pintu teman-teman? emas. Ini adalah kesempatan emas, golden period ya Betul. sebenarnya untuk kami ketika ada terobosan seperti ini. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Kita harus break dulu Pak Akmal dan juga Bu Rini. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Kaki diabetes adalah kondisi ketika kadar gula darah terlalu tinggi yang berujung kerusakan saraf, sehingga penderita diabetes tidak bisa merasakan sakit atau sensasi ganjil ketika kaki mengalami luka, sehingga menyebabkan luka semakin parah dan tidak terawat. Sehat Pagi, Jumat 9 Agustus mulai pukul 6 pagi. Jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucar Saldi. Kita masih membahas mengenai bahasan kita, yaitu wacana penempatan nakes di setiap RW. Kembali saya tanya kepada Pak Akmal. Pak Akmal selama ini dalam proses penggodokan wacana yang sudah ada, ini sudah melibatkan siapa saja nih Pak di Komisi D sendiri? Dan responnya bagaimana? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya Mas Puco ya, jadi Komisi D sebenarnya langsung manggil Dinkes ya, jadi kita mau hearing sebenarnya ini konsepnya seperti apa. Jadi ternyata kita tanyakan ya kelihatannya lagi siap-siap ini juga ini kita tanyakan jadwalnya juga kelihatannya masih menata-nata gitu ya. Jadi sebenarnya yang perlu disiapkan ya karena ini memang tujuannya baik ya. Yeah. Jadi ini seiring dengan program ada lagi yang saya bilang itu program satu kelurahan satu ambulan. Baik. Nah kemudian karena satu kelurahan satu ambulan di setiap kelurahan kan ada RW itu balai RW. Nah itu disambut dengan satu nakes satu RW. Rini dari singkatannya bagus. Yeah. Nah jadi dinas kesehatan pemerintah kota ini harus betul-betul mengkalkulasi betul persiapan-persiapannya. Karena apa? Memang ada pustu-pustu, ada juga puskesmas ya di setiap kelurahan ada. Kita ada di Surabaya ada 63 ya. 63 puskesmas, kemudian ada banyak pustu di situ. Nah di situ sudah ada fasilitas-fasilitas yang ada ya. Nah cuma di balai RW kan belum ada tuh. Belum ada tensi, belum ada apa ya. Saya coba beberapa acak beberapa 1-2 hari kemarin, saya ke balai RW nggak ada apa-apa gitu ya. Saya tanyakan jadwal jadwal nakesnya juga, masih menunggu gitu ya. Jadi ini yang harus dipersiapkan oleh Dinkes. Jadi fasilitas-fasilitas karena ini kan jangan sampai ini program ini. Kalau saya membayangkan tadi Mbak Rini bilang kalau ada nakesnya kan otomatis kan lumayan ya ada bukan lumayan lagi itu menyebar banyak 1.000 menyerap nakes di 1.000. Memang kalau yang dibilang nakes ini lebih banyak perawat dan bidan ya karena sebenarnya nakes itu ada lagi. Nah cuma yang dimaksud ini memang perawat dan bidan. Apakah nanti di situ ada pelayanan? Apa sekedar konsultasi saja? Kemudian langsung diberikan obat ke dokter? Kalau memang mau lebih, ini kan sebenarnya online juga sudah ada tuh, misalnya program aplikasi konsultasi online, konsultasi. Nah, apakah ini hanya sekedar konsultasi saja, atau kalau namanya penyakit kan banyak tuh ya, ada yang tindakan, ada yang konsultasi, ada yang injeksi dan sebagainya. Apakah balai RW ini dijadikan seperti itu? Nah, ini yang konsepnya yang kita tunggu, ya. Konsepnya yang kita tunggu, tetapi sudah ada di launching di balai RW-nya. Nah ini saya akan mengejar terus Mas. Dan saya mengingatkan kepada Bu Nani sebagai kepala dinas agar supaya
konsep ini betul-betul diseriusi karena ini tujuannya baik. Karena akan mensinkronkan dengan satu kelurahan, satu ambulan. Baik. Seperti itu. Setiap proyek pasti ada sedikitnya hambatan-hambatan yang ada begitu. Nah, kira-kira hambatan yang paling dominan apa dalam proses nanti ini penggodokan wacana ini? Kalau satu RW satu nakes ya, saya pikir nanti proses nanti mungkin kalau konsultasi bisa, konsultasi saja, konsultasi kesehatan itu mungkin bisa ya. Tapi misalnya kalau ada orang misalnya hamil terus mau melahirkan terus dibawa ke balai RW kan nggak mungkin di situ ya, karena itu balai RW, jadi bukan tempat untuk berobat. Jadi mungkin maksudnya sebatas konsultasi misalnya pusing atau demam, nanti kemudian dikirimkan obat itu mungkin bisa. Baik. Karena ini balai RW Mas. Nah tapi itu bagus karena apa? Kalau ada satu nakes di satu balai RW itu nanti dia akan bisa melakukan edukasi. Baik. Edukasi sekaligus kemudian ini kalau demam dikasih apa, kalau kejang dikasih apa kan? Nah, ini gitu dikasih ya. apa ini kita menyiapkan obat-obatan atau bagaimana? Nah itu kan tidak mungkin kalau balai RW dijadikan itu ya, karena kan di situ atau harus meresepkan saja. Kalau resep kan juga nakes nggak, kalau perawat dan bidan kan mungkin dia harus konsultasi dengan dokter yang berhak memberi resep, nah gitu ya. Jadi itu yang kendala-kendalanya saya rasa. Nah kalau sebatas konsultasi saya rasa tidak ada masalah. Jadi ini mengingatkan kalau ini Pak kalau tensinya tinggi nanti pola makannya seperti ini. Baik, kan nakes campur begitu ya. Pemirsa tidak tahu yang dari Sumeneb aja nih yang tahu campur. Aja ya. Baik. Jadi pola gitu. Makan, pengontrolan gula darah dan sebagainya. Kalau sebatas itu menjaga supaya angka berobat ke puskesmas berkurang, angka rujukan ke rumah sakit berkurang, monggo. Dan itu bagus dan itu juga tujuannya jadi akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Cuma nanti kemudian kendala kedua adalah anggaran. Sempat saya tanya kemarin anggarannya gimana. Nah ternyata juga masih kaji ulang. Itu kata-kata yang bagus itu kaji ulang. Kita baru membahas anggaran 2025 tahun 2025. Otomatis kan kalau dilaunchkan 2025 harusnya udah siap ya. Ternyata di 2025 anggarannya masih seperti anggaran 2024. Jadi belum ada penambahan. Nah, mungkin dari teman-teman nakes, perawat dan bidan kalau misalnya dia standby di situ, harusnya kan ada intensi tambahan gitu ya. Kalau misalnya bekerja sama dengan instansi pendidikan ya, keperawatan, itu monggo-monggo saya sebagai pelatihan tidak ada masalah. Itu mungkin butuh fasilitas-fasilitas yang minim ya, seperti itu. Mas Baik, Bu Rini, jika memang nanti ternyata deal begitu ya, ternyata ada satu nakes, satu RW, kira-kira rencana Anda begitu bersama dengan teman-teman tenaga medis yang lainnya begitu ya, tenaga kesehatan lebih tepatnya, ini kira-kira program apa yang nanti ingin Anda coba untuk launchingkan atau Anda ingin sampaikan kepada masyarakat atau publik? Jika memang ini benar-benar terjadi nantinya, tentu ini akan semakin menambah daya jual kami, daya pengabdian kami kepada masyarakat. Mulai misalnya seperti yang tadi disampaikan, di balai pengobatan ini tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang seharusnya dilakukan di fasilitas kesehatan yang mempunyai sarana dan prasarana yang lebih lengkap begitu ya, dokter. Jadi mungkin nantinya di sana hanya untuk melakukan berupa informasi maupun edukasi terhadap praktik-praktik hidup sehat begitu. Kemudian jika nantinya ada keluhan seperti yang disampaikan tadi misalnya pusing atau apa, ketika dilakukan pemeriksaan dasar seperti yang dilaunchingkan bahwa kita hanya memeriksa. Untuk lainnya ini sudah ada penanggung jawab dokter di fasilitas kesehatan. Akan dikonsulkan, kemudian setelah itu ketika mendapatkan misalnya obat atau apa akan diantarkan ke balai tersebut. Dirujuk begitu atau bagaimana? Bukan dirujuk, tapi obatnya diantar. Oh, baik. Jadi nanti konsulnya ini via telepon mungkin seperti itu. Oh, baik. Nanti kita akan sambung lagi, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.
Kaki diabetes adalah kondisi ketika kadar gula darah terlalu tinggi yang berujung kerusakan saraf, sehingga penderita diabetes tidak bisa merasakan sakit atau sensasi ganjil ketika kaki mengalami luka, sehingga menyebabkan luka semakin parah dan tidak terawat. Sehat Pagi, Jumat 9 Agustus mulai pukul 6 pagi. Jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, masih bersama saya Pucari Saldi dalam program acara Bincang-Bincang, dan saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Rini terkait mengenai perbedaan diferensiasi antara nakes honorer dan juga tidak selain strata dan juga jenjang, Ibu. Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Membedakan nakes honorer dan tidak selain strata dan juga jenjang. Nah, ini ya, kalau bicara tentang kewajiban melayani pasien, kemudian selain strata yang tadi, bahwa yang membedakan adalah ini ASN atau non-ASN. Nah, untuk terkait pelayanan dan kewajiban kami sebagai tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan itu sama saja. Tidak ada perbedaan, baik tentang pelayanan kepada pasien, kemudian pelaporan, administrasi yang dilakukan oleh nakes maupun non-nakes yang ada di fasilitas kesehatan, itu sama saja. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi, misalnya seperti perawat di UGD ataupun bidan harus standby dengan persalinan, itu sama saja antara yang ASN dan non-ASN. Justru malah kebanyakan tenaga honorer lah yang menjadi ujung tombak pelayanan di fasilitas kesehatan. Karena apa? SDM ASN yang ada di fasilitas kesehatan itu sangat minimalis sekali. Mungkin ini juga bisa menjadi evaluasi untuk Komisi 2, begitu ya? Jadi bagaimana bisa mengupayakan mendorong pemerintah agar nantinya dari kabupaten maupun kota untuk memberikan atau formasi yang lebih banyak kepada tenaga honorer, baik itu CPNS ataupun rekrutmen P3K nantinya. Agar tidak ada lagi perbedaan strata di antara kami, sedangkan kewajiban apa yang harus kita lakukan saat pelayanan kepada masyarakat itu sama, tidak ada yang membedakan. Baik. Gitu. Nah, kembali kepada pelayanan kepada masyarakat, pelayanan seperti apa yang selama ini diberikan kepada masyarakat? Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan, misalnya dari yang terjadi di masyarakat ya. Kalau di pelayanan standar di puskesmas, pelayanan rawat jalan, kemudian ada rawat inap, di luar gedung ada yang namanya posyandu. Baik. Nah, itu semua kita lakukan, tidak membedakan antara tenaga honorer maupun ASN, begitu. ASN dan non-ASN sama saja. Oke, baik. Ya. Jadi kurang lebih sudah ada ya job desk-nya masing-masing sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Di puskesmas juga sudah Anda sampaikan tadi bahwasanya rawat jalan, rawat inap juga masuk dalam kategori pekerjaan dari nakes ya, mendampingi pasien begitu. Mendampingi pasien. Mendampingi pasien. Memberikan pelayanan. Baik, begitu. Tapi pada saat nanti di RW ternyata ini bisa terrealisasi dengan cukup baik, maka nakes tadi hanya memberikan basic apa tadi Bu? Mohon maaf. Pelayanan kesehatan informasi, dasar. edukasi pelayanan kesehatan dasar. Dasar ya, pelayanan kesehatan dasar begitu. Betul. Kemudian akan dirujuk langsung atau disampaikan kepada pihak dokter yang akan dikonsulkan dulu. Dikonsulkan hasil dari pemeriksaan melalui anamnese, kemudian pemeriksaan subjektifnya akan dikonsulkan ke dokter untuk mendapatkan apakah ini butuh pengobatan atau bagaimana. Baik, nantinya. Pak Akmal, kalau melihat adanya hambatan dan juga mungkin tidak ada semuanya bisa berjalan mulus-mulus saja ya, pasti ada pro dan juga kontra Pak Akmal ya. Kira-kira apa yang membuat Anda begitu optimis bahwasanya ini akan terrealisasi dengan cukup baik? Kalau serius ya insya Allah pasti bisa ya. Bisa kalau konsepnya tadi yang disampaikan bahwa nanti kalau kan kadang-kadang kalau secara online kan kita tidak bertatap muka. Kalau kadang-kadang kan ada pasien itu kalau tidak bertatap muka kan juga kurang elok. Nah, tapi kalau di balai RW ini kan ada tatap muka. Misalnya dia pusing tuh, ternyata di tensi di balai RW kan pasti disediakan alat tensi. Di tensi tensinya tinggi. Oh ini hipertensi Pak, ini harus dicek kolesterolnya, harus dicek ininya dulu. Nah itu kan kalau di situ disiapkan pemeriksaan dasar malah lebih enak. Tapi kalau enggak, ya nanti dikasih edukasi, kemudian nanti dikasih mungkin disampaikan ke dokter yang di puskesmas, dikasih obat pusing dulu dan sebagainya. Jadi ya kita harus tetap optimis lah supaya ini bisa berjalan dengan baik. Satu RW satu nakes, cuma memang harus ada lebih serius lagi ya. Karena
Kalau dilihat itu ini adalah satu-satunya di Indonesia. Nah ini kan. Jadi mau saya tanya ya, dari satu di Indonesia. Ya, karena program ini tidak ada di tempat lain. Ya, baik. Cuma kan kalau kita ngomong satu-satunya di Indonesia, berarti kan kita harus bertanggung jawab tuh. Berarti memang kalau satu RW satu nakes ya harusnya di 1300 ya, 1300 RW yang ada di Kota Surabaya ini ya harus ada nakesnya gitu. Harus ada nakes, entah itu nakesnya nanti dalam bentuk kerjasama dengan institusi ya yang baru-baru lulus, kemudian nanti dijadikan program magang. Baik. Nah ini keseriusan-keseriusan ini yang harus kerjasama, kolaborasi. Iya, kolaborasi dengan perkumpulan perawat ya, dengan FKHM ya. Nah itu bisa memberikan solusi. Nah sehingga nanti program ini bisa berjalan dengan baik. Kalau kami sih DPRD, warga pasti senang. Pokoknya warga senang, kita pasti support ya gitu. Baik, itu yang diharapkan bersama. Nah untuk nakesnya sendiri Pak Akmal kira-kira bagaimana? Diprioritaskan untuk mereka nakes lulusan di Kota Surabaya kah atau di luar itu juga diberikan kesempatan? Ya sementara ini kalau dari hasil hearing kemarin saya dengan Dinas Kesehatan itu menggunakan instansi-instansi yang ada di dalam Kota Surabaya dulu. Kalau memang masih kurang baru mungkin dikembangkan ya. Karena kalau kita mengambil nakes-nakes yang sudah tadi sampaikan sudah ASN, kemudian ada yang honorer ya, yang sudah bekerja itu kemudian lagi ditempatkan lagi otomatis akan mengganggu pelayanan di puskesmas, kemudian di pustu yang yang harusnya berjalan dengan optimal. Jadi yang berikan kesempatan nakesnya ini nakes honorer ya yang akan menempati satu RW nanti ini. Kalau honorernya cukup karena kan di honorer di Surabaya juga tidak banyak ya. Maksudnya itu kalau perawat dan bidan mungkin cukup ya, banyak itu di situ. Cuma kalau misalnya di jumlah perawat saja ini ya memang harus dari luar tambahannya itu. Bisa dari instansi pendidikan yang berhubungan dengan nakes. Baik, betul Bu Rini, seperti itu. Untuk nakes dari honorer sendiri itu terbatas begitu di Kota Surabaya. Nah, pengamatan Anda pribadi bagaimana? Kalau pengamatan saya malah sebenarnya untuk tenaga honorernya ini mungkin membludak ya. Nah, jadi ini yang harus dilirik penuh nih dengan oleh Komisi 2 ya. Bahwa tenaga honorer ini masih sangat banyak Bapak dan belum dijangkau. Maksudnya honorer yang ini ya, yang dari Dinkes atau begitu, yang di luar yang Dinkes? Yang ada di fasilitas kesehatan seperti di puskesmas seperti baik swasta maupun negeri ya. Berarti ya. Yang saya bicarakan adalah yang ada di fasilitas kesehatan pemerintah. Begitu ya. Jadi kita fokusnya di sana. Masih banyak. Masih banyak. Iya. Baik. Jeritan dari nakes honorer apa saja? Wah, kalau jeritan nih. Mohon maaf Ibu. Kalau sudah tanya jeritan ini saya tidak tahu harus memulai dari mana. Baik. Yang jelas untuk tenaga honorer pastinya ada tenaga BLUD seperti yang saya jelaskan tadi, ada tenaga BLUD, kemudian kontra, ada apalagi TKS yang memang benar-benar untuk TKS ini adalah 0 rupiah. Tidak ada penggajian apapun, hanya pengabdian. Baik. Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun. Itu juga masih ada sampai saat ini Bu? Saya sendiri. Oh baik. Saya 16 tahun ke bulan 10 ini pengabdian sebagai bidan. Dan tidak ada penggajian apapun, 0 rupiah. Tapi karena saya sudah disumpah mau mengabdikan diri, ada sumpah profesi begitu ya. Jadi saya merasa bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Yang pertama adalah ke orang tua. Baik. Menyekolahkan saya sampai di tahap ini, kemudian juga sebagai bentuk pengabdian saya kepada masyarakat. Kalau jeritan kami tenaga honorer, yaitu bagaimana caranya agar pemerintah dapat menuntaskan kami, mengakomodir kami menjadi tenaga ASN. Apapun itu nantinya jika ada regulasi-regulasi, mohon untuk memihak kepada kami. Termasuk yang P3K ya? P3K. Nah harapan saya pribadi maupun dari forum ini, bahwa tidak ada pengecualian saat menuntaskan. Apalagi amanat Undang-Undang ASN nomor di tahun 2023, bahwa penuntasan ini di akhir Desember begitu. Tapi ternyata di sana yang dicanangkan ini hanya yang terdatabase BKN. Nah, sedangkan kami yang sudah berpuluh-puluh tahun karena tidak terdatabase BKN, akhirnya ya harus gigit jari begitu.
Jadi ini sekalian saya titip begitu ya. Ini aja untuk publik ini. Ini yang harus diketahui pemerintah, yang harus katanya kata kasarnya adalah melek, bahwa keadaan di bawah itu sangat miris sekali begitu ya. Jadi tidak seperti yang katanya orang-orang masyarakat, jadi tenaga kesehatan itu keren, pakai baju putih-putih, pakai sepatu berangkat ke kantor. Tapi inilah kami dengan gaji Rp0. Luar biasa. Saya pikir itu hanya di sinetron saja, tapi kita bisa lihat langsung dari Ibu sendiri ya. Andai ini adalah film, maka saat saya berdoa besok saya sudah dapat SK nih. Betul. Tapi karena ini bukan film, harus berdarah-darah dalam perjuangan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia. Ini kesempatan Ibu kurang lebih selama 1 jam ini bisa ketemu dengan Pak Akmal langsung. Bisa menyampaikan langsung begitu ya. Nanti itu langsung dia makan campur ya. Baik, kita harus break dulu sih. Kita harus break dulu sih, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucari Saldi. Cukup excited ya perbincang kita pada malam hari ini. Dan Pak Akmal menanggapi yang disampaikan oleh Bu Lini bagaimana? Ya, jadi itu Mas Puca ya. Jadi itu PR pemerintah sebenarnya. Yang kita kebetulan saya di kota Surabaya, makanya ketika ada mendengar ada satu program Rini tadi, itu teman-teman saya yang perawat itu pada senang semua. Dan saya juga karena teman-teman juga senang, kemudian ketika saya hearing ternyata konsepnya masih belum matang gitu. Jadi ini harus betul-betul dimatangkan ya. Jadi apalagi kemarin kita tanya gimana anggarannya, ternyata kita bongkar-bongkar di tahun 2025 juga anggaran itu belum nyantol di Rini ini, program ini. Nah ini entah kalau cari anggaran kan bisa ya Mas ya. Karena alhamdulillah ada cukai-cukai kemudian pajak itu sudah menyentuh ke ranah kesehatan. Nah itu akan kita coba untuk supaya pemerintah khusus di kota Surabaya itu bisa masuk ke situ sehingga apa yang diharapkan satu nakes itu karena RW-nya 1.300 Mas, 1390. Yang punya balai 1.170. Berarti kan lumayan banyak itu nakes-nakes yang bisa untuk membantu. Diserap ya. Nah, dan itu bisa jadi pola bimbingan untuk nakes-nakes yang ada di instansi-instansi pendidikan. Karena sudah ada nakes senior, ada nakes yang baru lulus atau yang magang, itu jadi pembelajaran. Nah itu juga bisa dijadikan wahana. Nah ini harus bisa ditangkap oleh pemerintah kota Surabaya karena luar biasa. Jadi memang dari data, dari data yang ada, saya punya data kemarin saya minta untuk honorer di perawat yang ada di kota Surabaya itu tenaga kontraknya 140 dari 579 perawat dan bidannya kontraknya 86 dari 621. Jadi sebenarnya mencukupi untuk satu Rini, tetapi kan akan mengganggu pelayanan yang lain. Baik. Mungkin yang lainnya tersebar ya di Jawa Timur ya, tersebar di Jawa Timur. Ini hanya penyerapan saja Pak. Bagaimana mohon maaf dengan pendapatan yang diterima oleh mereka? Apakah ada penyesuaian secara langsung? Saya lihat senyuman Bu Rini. Itu kan ujungnya Pak ya. Ujungnya kan di situ ya. Nah, ini bagaimana Pak? Ya kalau di Surabaya jadi banyak konsep sebenarnya, tapi kalau itu masuk ke tenaga kontrak otomatis kan sudah standar. Tetapi kalau misalnya ada program seperti pernah dengar KSH, KSH kita kan ratusan itu di kota Surabaya dan itu ada honornya memang. Walaupun kerjanya
ndak 24 jam, 24 tapi jam. banyak mereka, dan itu kan tapi ada honornya. Jadi Surabaya ini semua aktivitas yang tidak tidak fix jadwalnya itu ada honornya sebenarnya di KSH, kemudian bahkan PKH pun ada kita kasih juga. Nah, mungkin nakes walaupun dia tidak mungkin ya ada mungkin 1 jam di situ standby ya. Nanti digilir sama teman-teman yang baru lulus dan sebagainya. Jadi juga ada tambahan untuk di samping nanti dia bekerja di tempat lain bisa menyisihkan waktunya 1 jam di balai RW. Dengan waktu yang sudah terjadwal, karena kalau waktunya tidak dijadwal Mas, otomatis warga jadi bingung. Kesana loh, kok enggak ada nakesnya gitu, harus dijadwal. Makanya kemarin Bu Kadis saya sampaikan, buat dong konsep jadwalnya jam sekian. Apakah di awal nanti akan ada semacam RW percontohan begitu Pak nanti di awal? Harusnya sudah ada yang dibuka kemarin itu, kalau saya lupa di daerah mana, itu saya mau datangi nggak sempat-sempat, mau lihat jam berapa sih nakesnya datang dan menggunakan nakes apa. Itu insya Allah hari Minggu besok saya mau coba lihat sih. Kami juga ingin tahu update responnya masyarakat bagaimana dengan nakes. Kalau update-nya bagus sekali, masyarakat itu akan mendapatkan teman baru dalam bentuk kesehatan. Jadi dia bisa, kalau dia pusing, ini pusing kenapa? Saya kegemukan, enaknya gimana? Itu bisa konsultasi langsung. Nah, untuk nakes juga akan mendapatkan tempat-tempat baru untuk mengembangkan ilmunya, ya. Di samping juga akan menambah pendapatan. Nah, ini konsep ini bagus Mas, dan satu-satunya di Indonesia. Nah, ini rugi kalau tidak dikembangkan dengan baik. Dan saya apresiasi ke Pak Wali ya, Pak Heri Cahyadi yang menggagas ini, dan ini disambut baik oleh warga Kota Surabaya, disambut baik oleh teman-teman nakes, perawat dan bidan, dan ini harus betul-betul dikelola dengan baik sampai jadi ini. Baik, ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan kepada Pak Akmal mungkin atau kepada pemirsa terkait mengenai nakes ini? Nah, begini Pak Akmal. Tadi, iya. Monggo. Tadi kan seperti ini yang disampaikan bahwa ini akan menjadi sangat antusias ya masyarakatnya, menjadi sahabat kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang akan saya sampaikan ke Pak Akmal, terutama ya. Ini jangan sampai hanya nanti masyarakatnya yang punya sahabat kesehatan. Dalam satu keluarga, kalau ingin keluarga itu sehat, maka dapurnya harus mengepul. Kalau dapurnya tidak mengepul, maka tidak akan tercukupi gizi sehingga tidak akan sehat. Nah, begitupun juga dengan ini, jika tenaga kesehatannya tidak mempunyai bentuk reward, penggajian yang jelas, status yang jelas, statusnya harus jelas nih. Dia ini sebagai tenaga apa, kontrak misalnya harus sesuai UMK misalnya. Kemudian penggajiannya bagaimana, ini harus jelas. Jangan hanya RW-nya ada, sistemnya mau dijalankan, tapi ternyata tenaga kesehatannya siapnya hanya siap tenaga, tapi untuk pendanaannya ini tidak ada. Jangan sampai masyarakatnya sehat, Indonesia sehat, tapi tenaga kesehatannya sekarat. Baik. Nah, ini nih. Berkaitan mengenai tenaga kesehatan tadi Bu Rini, saya bertanya kepada Anda, kira-kira value apa yang bisa Anda coba sampaikan kepada publik begitu terkait mengenai tenaga kesehatan yang ada di lingkup Surabaya saja, atau mungkin di perkumpulan Anda secara pribadi? Yang kami sampaikan, apapun status kami, begitu, apapun status kami, sekalipun kami hanyalah tenaga honorer, kita tidak akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat, karena ini adalah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, bentuk janji kami pada profesi kami bahwa kami akan melakukan pelayanan optimal kepada masyarakat. Jadi maksud di sini adalah all round Bu ya, semua bisa ya. Jadi tidak hanya untuk permasalahan pusing dan juga batuk-batuk saja, tapi juga atau bagaimana? Seluruhnya, apapun yang menjadi keluhan di masyarakat akan dilakukan pemeriksaan di balai RW begitu ya, di balai RW ataupun di fasilitas kesehatan. Jika nantinya ada butuh pemeriksaan lanjutan, maka akan dikonsulkan seperti yang saya bilang tadi. Tapi biasanya rata-rata selama ini orang-orang itu berkonsultasi terkait mengenai apa Bu? Kebanyakan
sekarang karena mungkin pola hidupnya sudah ya, pola hidupnya senang makan makanan yang instan begitu ya. Begitu. Iya. Jadi pusing, nyeri kepala bagian belakang. Iya. Jadi ya keluhan-keluhan yang sangat umum terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi hanya konsultasi, pengarahan secara langsung. Jika ada keluhan yang berlebihan maka dikonsultasikan kepada pihak dokter. Ya, tergantung hasil pemeriksaan juga. Baik. Nah, dokter sendiri ditujukan bagaimana nih Pak? Apakah satu RW juga satu dokter juga atau bagaimana nantinya? Oh enggak, jadi saya tangkap konsep di awalnya Pemkot Kota Surabaya itu kelihatannya dia ingin mencoba berkoordinasi dengan instansi-instansi pendidikan yang ada kesehatan masyarakatnya, ya ada nakesnya, ada bidannya gitu ya. Jadi model konsepnya seperti konsultasi gitu kelihatannya ya. Jadi makanya di tahun 2005 kita bongkar-bongkar kok belum ada anggarannya. Nah tapi alangkah baiknya seperti yang diusulkan tadi Mbak Rini bahwa kalau memang itu nakes yang dimaksud adalah perawat dan bidan, nah itu harus jelas betul tadi masukannya harus jelas jam kerjanya, kemudian kontraknya, honornya dan sebagainya sehingga nanti program ini bisa berkelanjutan terus. Tapi saya tangkap memang konsep awal ini satu yang dimaksud satu nakes kan ada yang kerjasama dengan instansi pendidikan itu kan ada keperawatan, kebidanan itu memang kan ada yang baru-baru ya, yang baru-baru ada program magangnya juga kan. Apakah itu dijadikan program magang dulu? Karena saya lihat anggarannya masih belum tertata, anggarannya masih belum tertata. Tapi kalau konsep yang betul-betul sudah ada anggarannya, kemudian ada nakesnya, itu bagus sekali. Kalau internship berarti sudah ada pendampingan satu senior nakes Pak berarti ya? Iya, kalau internship kan betul-betul dari pusat. Iya. Jadi itu pusat, pemerintah Kota Surabaya harus berkoordinasi dengan pusat bahwa ini bisa dijadikan wahana. Cuma kan wahana ini apakah sesuai yang bisa dipakai atau tidak. Nah itu yang. Baik. Jadi kalau berkaca Balai RW, saya masih beranggapan itu masih sifatnya konsultatif, Mas. Jadi ini mungkin perbaikan gizi, ini pola makan seperti tadi, makan yang berlemak. Ini Pak, jangan karena tensinya nanti bisa naik, kolesterolnya bisa naik. Bapak ke puskesmas nanti harus seperti ini atau diantarkan obat sementara konsultasi dan dokter di puskesmas terdekat. Gitu. Baik, nanti kita akan sambung lagi Pak Akmal dan juga Bu Rini. Pemirsa kita harus break kembali sejenak, kami akan segera kembali hadir lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Tingginya minat berbelanja seragam tersebut memberikan rezeki lebih kepada pedagang seragam sebesar lebih dari 70% dibandingkan hari biasanya. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pujo Rusali. Sekarang saya tembak kembali kepada Bu Rini. Adakah usulan-usulan untuk pemerintah terkait dengan wacana ini, Bu? Usulan-usulan pemerintah dari sudut pandang kami tenaga kesehatan ini baiknya tidak hanya terjadi di Kota Surabaya. Semoga menular ke kabupaten lain dan kota yang lain agar bisa memberdayakan tenaga-tenaga yang ada di wilayah-wilayah lain yang belum dilirik secara penuh oleh pemerintah setempat, yang dilirik dalam artian statusnya. Jadi yang masih menjadi tenaga BLUD atau tenaga kontrak. Selama ini ada memperjuangkan status Anda berarti ya? Betul. Status, kemudian kesejahteraan juga. Kalau apalah arti status tanpa kesejahteraan begitu. Baik, jadi 2 poin ini ya, yang Anda coba untuk perjuangkan. Iya, harus ada regulasi penuh dari pemerintah agar status dan kesejahteraan kami, begitu Pak Akmal ya. Sama ini regulasinya bagaimana? Cukup lemah atau bagaimana menurut Anda? Regulasinya untuk sementara ini sangat lemah sekali kalau saya bilang, baik itu dari pusat maupun dari daerah sendiri. Dari daerah sendiri mungkin karena terbentrok dengan
dana, Ya. dana baik itu APBD begitu ya. Jadi di mana untuk sistem penggajian tidak boleh lebih 30% dari DAU, tapi ini harus dicarikan cara. Bagaimana caranya? Toh yang namanya kesehatan itu menjadi kebutuhan masyarakat yang paling umum ya, antara kesehatan dengan pendidikan. Ini menjadi sektor yang harus sangat urgensi untuk segera diselesaikan. Dan ini secara kontinu, tidak bisa hanya sekarang pengambilan kemudian tahun depan tidak bisa. Ini harus kontinu karena kebutuhan masyarakat ini semakin meningkat terkait dengan kesehatan maupun pendidikan seperti itu. Baik. Nah, Bu Rini, mohon maaf, tanpa menggunakan rasa hormat. Tadi Anda mengatakan bahwasanya pelayanan yang diberikan kepada publik atau kepada masyarakat ini Rp0, begitu ya? Iya, betul. Kurang lebih selama 15 tahun ini. Iya, berjalan 16 tahun ya. Berjalan 16 tahun. Lantas kira-kira untuk kehidupan Anda sehari Anda mendapatkan dari mana? Tentu untuk mendapatkan keseharian di samping saya juga punya suami begitu ya. Kemudian kami juga bisa melakukan praktek mandiri di rumah dengan perizinan dari organisasi profesi itu yang membuat kami bisa hidup sampai saat ini begitu. Baik, itu perizinan apa? Saya boleh tahu itu, Bu? Ya. Itu apa itu? Semacam konsultasi juga begitu atau kecantikan atau apa dan sebagainya? Untuk praktek saya sendiri misalnya saya bidan, saya melayani persalinan begitu. Misalnya ada praktek mandiri bidan namanya, TPMB, tempat praktek bidan mandiri. Nah, ini pelayanan yang berdasar pada ibu hamil, ibu nifas, anak-anak seperti itu. Pelayanan maupun sampai persalinan kita bisa melayani di sana. Kalau perawat, pelayanan dasar yang di masyarakat seperti pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan sesuai wewenang dari profesi itu sendiri. Kitan gitu. pun bisa perawat kan? Iya, perawat bisa misalnya pelayanan kitan gitu. Iya. Kitan bisa juga. Bisa juga. Dan Anda juga melakukan praktek kitan juga? Enggak. Oh, baik, ya, baik. Ya, dan kita baik. Kalau saya urusan KB baik. Pasang KB juga, Bu? Iya. Oh ya, baik ya. Pak Akmal, seberapa urgensi dengan wacana tersebut sebagai langkah pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan lebih dekat lagi? Jadi untuk satu RW satu nakes itu kalau anggarannya cukup itu bisa dijadikan prioritas ya. Tapi karena ini anggarannya juga masih ditata-tata, jadi urgensi yang paling bagus ya memang program penambahan itu tadi yang menguatkan pelayanan kesehatan kayak puskesmas, pustu, kan banyak juga pustu yang tidak ada perawatnya itu Mas. Nah itu bisa ditambah anggarannya untuk dijadikan kontrak ditambah honorer ya, menambah honorer. Tentu saja memang harus ada penambahan anggaran memang di situ. Nah ini yang menjadi urgensi. Tapi kalau balik lagi tentang tentang satu nakes satu RW. Ini program yang bagus sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bersambut seperti tadi kan. Jadi perawat-perawat kalau misalnya itu ada jamnya yang bagus, misalnya ada pembayaran jadi honorer juga kan mungkin nggak harus 1 jam di situ, tapi bisa sampai sore kan nggak ada masalah kalau perawat di sini. Nah ini yang di kedepannya Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya ini mengkaji ulang konsep yang mau diinginkan itu mungkin bertahap ya. Dari konsultasi, jadi kan tentu saja tidak mungkin harus melengkapi balai RW secara seperti pustu atau puskesmas gitu ya. Jadi ini yang harus diinikan dan juga kita bisa program ini bagus, bisa berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan juga. Karena ini yaitu tadi kan satu-satunya di Indonesia. Dan ini program yang memang paling dekat dengan warga. Ya. Semoga bisa menjamur ya, kabupaten dan juga kota-kota. Makanya kan tadi disampaikan bisa menular ke daerah-daerah lain. Baik. Itu lantas bagaimana ceritanya di awal begitu Pak Akmal hingga muncul wacana ini? Kelihatannya ya ada program 1 kelurahan 1 ambulan. Dan program satu kelurahan 1 ambulan ini kan menjemput pasien-pasien yang sakit gitu ya. Nah tetapi kadang-kadang kan puskesmas itu ada yang kadang-kadang ada yang mungkin yang cuma sampai sore, yang 24 jam kan masih beberapa. Nah ini kan harus ada nakesnya di balai RW karena kalau sudah ada di RT dia dekat dengan balai RW dan kemudian nanti kalau sakit langsung dikonsultasikan ke dokter dan kalau perlu ambulan langsung diinikan. Jadi supaya bersinergi gitu ya. Kelihatannya seperti itu dan juga kesehatan ini kan menjadi
menjadi fokus prioritas kesehatan dan pendidikan di setiap anggaran APBD. Dan itu juga harus di atas 20% kan, minimal nggak boleh di bawah 20% anggaran APBD Kota Surabaya harus betul-betul diserap untuk kesehatan. Nah, dan kalau misalnya warga Kota Surabaya sehat, saya apresiasi ke Pak Wali Kota bahwa sudah berprinsip bahwa kalau warga kota itu sehat maka akan meningkat kesejahteraannya. Dan tadi sudah pesan jangan lupa kesejahteraannya perawat juga jangan dilupakan. Gitu ya. Jangan cuma konsep cukup sampai di instansi yang magang-magang saja, tetapi juga harus menyerap dari perawat beneran. Kalau perawat yang senior saya rasa komunikasinya juga akan pasti lebih baik dengan warga. Nah, kalau warganya sehat tentu saja nanti ujung-ujungnya nanti akan memberikan kesejahteraan di Kota Surabaya, meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan tentunya. Jadi satu kelurahan, satu ambulan, kemudian berkembang, satu RW, satu nakes begitu ya. Dan Ibu dari Sampang, betul ya? Sumeneb. Sumeneb ya, dari Sumeneb. Lalu kesehatan di Sumeneb seperti apa Bu, kalau Ibu sendiri lihat? Kalau kesehatan di Sumeneb masih ada satu nakes di satu desa begitu ya. Nakes itu ada 2 nakes ya, ada yang namanya bidan sama perawat untuk di masing-masing pelayanan di desa. Kalau di Surabaya sendiri sudah berkembang menjadi satu nakes di satu RW. Semoga ini harapannya kami di Sumeneb juga bisa seperti itu. Oh baik ya, jadi banyak ya orang daerah mungkin yang berkonsultasi terkait dengan kesehatan dan mulai aware ya terkait dengan kesehatan. Atau jemput bola Bu selama ini Bu? Selama ini dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan itu sudah sangat meningkat, beda dengan dulu. Kalau dulu itu takut, kalau dibawa ke fasilitas kesehatan itu sepertinya saya punya penyakit yang sangat parah sekali, begitu jadinya hanya larinya ke dukun. Nah itu yang terjadi. Tapi stigma-stigma seperti itu sudah mulai pudar, gitu. Sudah sangat bersahabat sekali ya dengan teman-teman di desa. Jadi saya bisa berkonsultasi ya, tenggorokan gatel ini apa ya? Oh boleh langsung datang ke Sumeneb ya Pak, kantor ya. Konsultasinya nanti saya selalu di sana, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Jadi banyak pantangannya Pak ya. Baik, kita harus beri kembali sejenak. Pemirsa, kami masih menyisakan satu segmen untuk Anda, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir untuk program acara Bincang-Bincang, wacana penempatan nakes di setiap RW, dan saya berikan kesempatan kepada Bu Dini terlebih dahulu, Bu. Ada yang disampaikan kepada pemirsa Cowpos TV terkait mengenai bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Pesan kami, berbahagialah untuk seluruh masyarakat di Kota Surabaya, bahwa wali kotanya sangat peduli sekali dengan kesehatan masyarakat begitu ya. Sampai keren ada terobosan yang seperti ini menjadi terobosan nomor 1 ya di Indonesia, 1 RW 1 nakes, Rini. Begitu ya. Nah, ini kepada masyarakat. Tentunya nanti akan mempermudah masyarakat untuk bisa mendeteksi secara langsung ya penyakitnya secara mandiri begitu ya, baik itu mendapatkan informasi maupun edukasi dari teman-teman tenaga kesehatan yang ada di Balai RW begitu. Kemudian untuk pemerintah, tentu kami sebagai pengurus Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia DPW Jawa Timur, harapan kami kepada pemerintah baik pusat maupun daerah harus benar-benar saling bersinergi. Jangan mempimpong regulasi dan kebijakan. Jangan yang katanya daerah sudah memberikan ruang, akan tetapi kebijakan dari atas tidak mendukung. Misalnya perbanyak formasi dari masing-masing daerah, kemudian ternyata regulasi untuk kami para tenaga honorer tidak
bersahabat dengan kami begitu, tidak mendukung kepada kami regulasi-regulasi yang ada. Jadi harapannya kami semua diakomodir menjadi tenaga rekrutmen P3K ataupun ASN secara otomatis seperti yang dijanjikan, bahwa ketika kami mengikuti rekrutmen ini akan secara otomatis memperoleh NIP tanpa memandang atau memperhitungkan kami sudah terdatabase ataupun tidak. Pengabdian kami sudah sudah mempunyai legalitas dari Kementerian Kesehatan. Kami sudah terdata di data SIS-DMK yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Data kami sudah ada di sana. Baik. Jadi itu harus menjadi acuan, Pak, ke Kementerian Menpan RB, ke BKN, bahwa data kami ada di sana. Itu bisa menjadi acuan sebagai bentuk regulasi yang akan keluar. Itu sudah menjadi persyaratan yang saya kira sudah sangat cukup tentang pengabdian kami. Pak Akmal. Nah, bagian legislatif nih bagaimana juga mendorong bagian eksekutif untuk bisa memberikan regulasi kepada kami, begitu tenaga honorer yang ada di Indonesia. Baik. Bu Ria, saya akan berikan emailnya Pak Akmal, begitu nanti bisa langsung nomor HP saja, jangan cuma email. Pak Akmal, silakan menambahkan, Pak. Iya, Mas Puja. Jadi harapan saya, jadi karena program ini tadi kan, apalagi nih gaungnya sudah kemana-mana ya. Jadi programnya program yang bagus. Harapan saya khususnya untuk pemerintah Kota Surabaya ini betul-betul program ini dikawal betul sampai tuntas ya. Konsepnya harus jelas. Kemudian kalau memang ini baik untuk warga ini saya bicara bisa dari sisi perawat juga maupun dari sisi pasiennya ya, warga itu positif semua. Tentu saja why not kita tambahkan anggarannya ya, kita tambahkan anggarannya, toh ini juga untuk warga Kota Surabaya, yang mana kalau warganya sehat tentu saja nanti kesejahteraannya naik, perekonomiannya naik, dan Pak Walinya yang kita acuhin jempol ini ya, luar biasa. Jadi itu betul-betul harus dikonsep dengan baik, dan kami dari DPRD Kota Surabaya itu akan memantau program ini, Pak. Karena program ini di samping di luar, di dalam Kota Surabaya warganya ini sudah senang semua. Wah, bayangannya nanti sudah capek-capek dari kantor pulang kerja, aku mau tensi mau tahu tensiku berapa. Itu minimal itu sudah menenangkan gitu ya. Kalau tidak ada nakesnya kan jamnya tidak tahu, bingung. Wah, ini tensi saya jangan-jangan tinggi nih, tambah tinggi nanti gitu. Jadi program ini dan harusnya juga ini program-programnya akan bersinergi tentunya dengan program-program yang lain. Salah satunya adalah program 1 kelurahan 1 ambulan. Yang ini juga akan kita pantau, Mas, karena tentu saja ya memang pada saat ini tidak bisa Pemkot bekerja sendiri. Jadi memang harus bekerja sama dan bersinergi berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait ya. Kalau nakes tadi ada instansi kependidikannya, perawatan, kebidanan ya, khususnya itu yang karena itu yang bersinggungan dengan masyarakat ya. Nah, kalau ambulan mungkin ada CSR, ada ambulan-ambulan swasta, dan juga standarisasi itu penting ya, standarisasi penting. Nah baru pengembangan kecil-kecil, misalnya balai RW nanti bolehnya apa sih yang dimasukin, kan tidak mungkin dikasih alat suntik, Mas, kecuali nanti ada yang mantau gitu ya. Memang ada nakesnya betul-betul di situ betul-betul ada, saya rasa tidak ada masalah karena itu akan dipantau oleh puskesmas terdekat. Jadi mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat, dan warga Kota Surabaya yang senang, para perawat, para nakesnya juga terbantu dan senang juga. Semuanya senang sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Baik, luar biasa. Amin. Amin, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Akmal, dan juga Bu Rini sudah bisa berbincang dengan Anda berdua. Kita ketemu dan kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Amin. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jobos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.